Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja mulai materi kita malam hari ini. Selamat datang di era baru, New Society. Saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu latar belakang perusahaan dari New Society beserta ekosistem konsensus yang kita usung dari awal tahun 2025 yang namanya NSCP, Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan alamat kantor dari New Society, yaitu di Pusat Keuangan Utama Malaysia yang kita sebut TRX 106 Building. Kenapa? Karena lantainya sampai 106, Bapak Ibu ya. Kemudian di situ tepatnya kita berada di lantai 33. Banyak sekali tetangga kita yang merupakan perusahaan-perusahaan bonafit seperti OKX yang merupakan exchange top 5 versi CoinMarketCap. Kemudian ada Trip.com dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan bonafit yang menjadi tetangga kita di sana. Ya, kantor ini beroperasi secara normal setiap minggu, libur satu kali yaitu di hari Minggu. Kapan saja Bapak Ibu mau singgah dan berkunjung ke headquarter dari New Society ini, pintu selalu terbuka. Nggak perlu janjian Bapak Ibu ya. Bapak Ibu datang ke kantor pasti ada yang menjamu, pasti ada yang membuka pintu. Di situ beroperasi, selalu aktif ya. Ada admin kita di sana, ada yang bagian logistik, dan masih banyak staf juga yang selalu aktif di sana ya. Kemudian Bapak Ibu, visi kita ya, visi dari NSGP khususnya, yaitu menciptakan dunia yang berkembang pesat di mana semuanya saling terhubung dan masyarakat dapat berevolusi menjadi masyarakat yang dinamis dan berpikiran maju khususnya di industri Web 3 Bapak Ibu. Mengingat saat ini kita sedang ada pada revolusi industri 4.0 ya atau 4.0 yang mana juga bisa disebut sebagai smart factory. Nah, kenapa? Karena sudah melibatkan Internet of Things, sudah melibatkan big data, AI, dan juga komputasi kuantum. Revolusi industri 4.0 ini banyak sekali memberikan kita manfaat, tetapi banyak juga memberikan kita tantangan. Untuk itu kita harus selalu adaptif. Kemudian NSGP juga memiliki misi, yaitu memberdayakan masyarakat agar dapat berubah menjadi komunitas yang progresif dengan mendorong inklusivitas atau yang kita sebut keberagaman. Dari banyaknya anggota komunitas kita dan dari 49 negara yang sudah bergabung, latar belakang yang dimiliki tiap-tiap anggota itu bermacam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang polisi, TNI ya mengabdi kepada negara, ada yang swasta punya perusahaan sendiri, ada yang masih karyawan, ada yang ojek online, macam-macam. Yang penting semuanya diterima menjadi satu keluarga besar komunitas dari New Society. Gitu ya. Kemudian ini belum diganti ya, sesungguhnya momentum yang tidak terbendung itu adalah pencapaian dari jumlah komunitas kita Bapak Ibu. Sampai detik ini kita sudah mencapai lebih dari 70.000 anggota komunitas, baik di NSGP maupun di DJF ya, karena kita adalah satu kesatuan dari 49 negara, dan yang terpenting Bapak Ibu, Indonesia atau negara kita adalah menjadi kepala naga atau seluruh founder itu dari Indonesia. Kebanyakan industri network marketing, Indonesia selalu menjadi exit liquidity atau tempat pembuangan akhir ya. Bisa dibilang dengan kasarnya mungkin jadi sampahnya. Mungkin kita hanya mendapatkan remah-remahnya, dapat kabar paling belakangan. Tapi berbeda di New Society, semua founder dari Indonesia. Ya, kita yang memulai. Komunitas terbesar juga dari negara kita. Yang kedua Filipina, yang ketiga China, baru disusul dengan negara-negara yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan token NSG? Nah, ini adalah token andalan kita Bapak Ibu. NSG ini adalah crypto aset yang menjadi produk unggulan di NSGP ya, yang memiliki nilai simpan Bapak Ibu. Dan kami NSGP meyakini bahwa kolaborasi secara terbuka akan bisa membuat kita bertahan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggerakkan komunitas dan juga pertumbuhan di dalamnya sekaligus keterlibatan di dalamnya. Nah, yaitu artinya saya nggak bisa sendirian di sini Bapak Ibu. Saya butuh Pak Benilo, saya butuh Pak Ferry Pekanbaru, Pak Mumu Kireksa, ya, Bu Atu Mimi. Saya butuh mitra-mitra yang loyal, mitra-mitra yang setia, yang satu frekuensi untuk bisa membuat NSG ini menjadi lebih bervalue lagi. Saat ini NSG sudah memiliki value,
sudah tercatat di bursa kripto yang resmi, bahkan top 10 dunia versi CoinMarketCap, ya. Tapi perjuangan kita nggak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Kita harus terus mendukung project ini, mendukung agar value token ini bisa lebih bernilai lagi, menjadi berkali-kali lipat. Semua bergantung pada ekosistem yang terus dibangun dan juga keterlibatan komunitas yang terus bertumbuh. Untuk itu saya di sini menghimbau teman-teman untuk agar menjadi komunitas aktif di NSCP maupun di ekosistem konsensus selanjutnya. Nah, yang kedua apa? Kita mengusung fungsi atau utility yang kita bawa ya untuk reward, untuk payment dan fasilitas-fasilitas lain di kemudian hari. Lalu kita menciptakan daya tarik yang dapat bertemu dengan kasus-kasus penggunaan di dunia nyata. Dan yang pasti Bapak Ibu, token NSG ini bukan semerta-merta dengan asal-asalan dibuat. NSG juga terinspirasi dari token ataupun koin yang sudah sukses saat ini ya, yang saat itu juga memulainya tidak mudah. Bahkan dengan fasilitas yang lebih kecil dibandingkan NSG. NSG ini memfasilitasi kita lebih besar. Nah, apa saja token itu? Saya memiliki tabel yang bisa Bapak Ibu saksikan di sini. Ya, berikut ini adalah koin inspirasi dari NSG. Yang pertama ada Dogecoin yang muncul pada tahun 2013 dan terinspirasi dari stiker lelucon seekor hewan Shiba Inu. Dan sifat-sifat utama yang dimiliki dari Dogecoin ini adalah memiliki transaksi yang sangat cepat, komunitas yang sangat kuat, dan memasuki proyek industri kripto dengan narasi proyek amal saat itu ya. Nah, Doge ini tidak terasa sampai tahun sekarang 2026 sudah berjalan hampir 13 tahun lamanya. Harga awal saat diluncurkan adalah 0,0003 USDT Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal bagi saja dengan harga USDT sekarang ya. Ketemulah berapa rupiah dari Dogecoin pada saat awal diluncurkan ya. Kemudian tim back-end kami mencatat pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2025 lalu harga Doge saat itu adalah 0,237 USDT. Jika dibandingkan harga peluncuran awal, Doge telah memiliki kenaikan 790 kali lipat dibandingkan harga saat diluncurkan. Ini angka yang sangat fantastis. Saya selalu sampaikan crypto is magic. Ya, benar-benar nothing impossible itu kalimat itu layak untuk kita sebutkan di industri kripto. Why? Karena ini fakta yang ada Bapak Ibu. Siapa yang sangka Doge bisa mencapai 790 kali lipat harganya dibandingkan harga saat awal diluncurkan. Sama halnya yang lebih amazing lagi adalah harga tertinggi yang telah dicapai oleh Dogecoin. Ya, by data harga Dogecoin tertinggi adalah 0,682 USDT atau telah memiliki kenaikan hingga 2.273 kali lipat dibandingkan harga awal saat diluncurkan. Ya, crypto is magic. Kemudian token atau koin inspirasi dari NSG yang kedua adalah Shiba Inu yang lebih baru lahir ya, usianya jauh lebih muda. Hadir pada tahun 2020. Mungkin berjalan hampir 6 tahun dari saat itu ya ke sekarang. Nah, Shiba Inu ini diciptakan untuk menyaingi Doge ya, disebut sebagai Doge killer atau pembunuh Doge di jaringannya Ethereum. Ciri-cirinya apa? Komunitasnya sangat besar Bapak Ibu. Ada yang menyebut diri mereka sebagai Shiba Army, Shibarium. Bapak Ibu bisa jumpai di Twitter, di Telegram, di Instagram, mungkin sekarang di TikTok masih kuat komunitasnya juga Shiba Inu. Seperti ini Bapak Ibu, mungkin melalui Zoom, hanya dari mulut ke mulut, hanya melalui online. Sangat sedikit edukasi saat itu secara offline ya. Nah, pendekatan yang berbeda itu ada di NSG Bapak Ibu ya. Di token NSG ini kita punya pendekatan yang berbeda. Kita membuka pintu kantor untuk siapapun yang hadir, baik secara mandiri maupun melalui jalur-jalur kampanye dari perusahaan. Ya, jalur-jalur campaign atau event-event yang qualified bisa hadir. Nah, kita terbuka untuk itu.
Kemudian kita bisa saling berjumpa. Ada konsultan perwakilan perusahaan yang dapat dijumpai. Semua leader-leader yang selalu bisa mengangkat telepon Anda, membalas pesan Anda, ya, menghadiri jika Anda ingin diajak, jika Anda ingin mengajak bertemu. Ya, itulah pendekatan yang berbeda yang ada di NSG. Nah, Shiba Inu ya, awal harga saat diluncurkan adalah 0,000000056 ya. Ada 12 digit angka setelah koma, Bapak Ibu. Ini aduh sudah mungkin nggak bernilai ya. Dan total supply dari Shiba Inu itu sangat banyak Bapak Ibu ya. Sangat banyak sekali. Dengar-dengar malah bisa diminting terus. Tapi kenapa saat tim back end kami mencatat pada tanggal 8 bulan 8 di tahun lalu 2025 ya, harga Shiba adalah 0,00014 atau telah memiliki kenaikan hingga 250.000 kali lipat dibandingkan harga saat awal diluncurkan Bapak Ibu. Ya, yang lebih bukan main lagi yaitu harga tertinggi yang telah dicapai oleh Shiba Inu, yaitu 0,00086 USDT atau telah memiliki kenaikan hingga 1.535.714 kali lipat dibandingkan harga awal saat diluncurkan Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tapi siapa yang sangka, siapa yang percaya pada saat itu ya. Saya pun menjadi salah satu orang yang menikmati keuntungan dari Doge dan Shiba. Tapi kecil Bapak Ibu, cuma naik 3 kali lipat ya. Uang 20 juta jadi 80 juta, udah gatel, udah waduh ini mana mungkin bisa naik lagi. Pikiran manusia saat itu begitu. Udah jual semua happy ya kan. Tapi siapa sangka naiknya bisa sampai 1.500.000 kali lipat Bapak Ibu. Waduh, mungkin saya nggak akan ada di Zoom ini kalau saya saat itu realize bahwasanya token ini, koin ini bisa menjadi 1.500.000 kali lipat. Ya, nah kemudian yang termuda yaitu koin PP hadir di tahun 2023. Sudah berjalan hampir 3 tahun. PP ini diciptakan karena viral PP si kata ya, atau lelucon dari kata yang namanya PP, dan dibuatlah koinnya. Nah, di situ sifat-sifat utamanya adalah terkait deflasi dari tokenomismenya, kemudian menciptakan sensasi yang viral sangat itu. Nah, koin BP ini harga peluncurannya adalah 0,0000001 USDT ya. Dan tim back end kami mencatat pada tanggal 8 bulan 8 di tahun lalu 2025 harga PP adalah 0,00001227 atau telah memiliki kenaikan 12.200 kali lipat dibandingkan harga saat awal diluncurkan. Kemudian harga tertinggi yang telah diraih oleh koin BP ini adalah 0,0000027 USDT alias telah memiliki kenaikan 27.000 kali lipat dibandingkan harga awal. Nah, semua token ini ya, baik Dogecoin, Shiba Inu, koin BP, sampai sekarang masih eksis di bursa kripto. Hampir di banyak exchanger yang sudah mencatat koin-koin ini, baik di market yang satu arah spot maupun yang dua arah seperti future. Ya, jadi itulah koin-koin yang menjadi inspirasi dari terciptanya token NSG kita yang kita buat di awal tahun 2025 sebagai koin komunitas dan function untuk ekosistem konsensus di NSGP. Kemudian harga awal dari NSG sendiri adalah 0,1 USDT ya. Harga saat ini berapa? Harga tertinggi berapa? Sudah saya sampaikan, tergantung seberapa besar kekuatan komunitas kita dan ekosistem yang setelah diusung oleh manajemen. Ya, harga saat ini by community Bapak Ibu ya, untuk pembelian di komunitas adalah 0,137 USD ya per satu token. Program yang kita tawarkan tidak ada paket bergabung Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ingin melakukan pembelian berapa token yang kita beri imbalan sampai 3 kali lipat produk tokennya ya, yang jadi 3 kali lipat ya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, NSG ini sudah tercatat di bursa kripto yang namanya MIXC
Di sana harga token kita kemarin hit di 0,3 something USDT ya, 0,3 USDT. Nah, kenapa kalau Bapak beli di sana, beli satu udah mahal dan dapat ya satu. Tapi di komunitas kita dikasih harga lebih murah. Masih dikasih lagi 3 kali lipat jumlah barangnya di akhir periode. Nah, itulah manfaatnya kekuatan komunitas, itulah manfaatnya kita membeli barang langsung ke pabriknya. Ya. Nah, NSGP sendiri berkaca kepada perusahaan yang dulu sempat sukses yang kita kenal sebagai BlackBerry, Bapak Ibu ya. Yang saat itu BlackBerry ini dijuluki Research in Motion ya, sebagai pencipta smartphone pertama yang mengusung teknologi atau inovasi seperti push email dan juga keyboard QWERTY. QWERTY kayak keyboardnya laptop, kayak keyboardnya komputer, tapi diaplikasikan di sebuah device smartphone. Nah, di situ orang-orang sangat tertarik, sangat senang, dan menciptakan hingga 41 juta pengguna pada awal tahun 2010. Sayangnya Bapak Ibu, BlackBerry tidak adaptif. BlackBerry menolak perubahan untuk bertumbuh. Saat muncul Android dan juga iOS, BlackBerry gagal beradaptasi dengan cepat, sampai-sampai udah terlambat. Produk seperti Playbook, kemudian Stromline sentuh, tapi orang-orang sudah cenderung ke Android ataupun ke iOS. Udah ketinggalan ya. Nah, NSGP menghindari hal demikian dengan membuka sumber dayanya untuk berkolaborasi dengan komunitas, sehingga memastikan evolusi terus berlangsung. Yang menarik Bapak Ibu, NSGP juga memiliki ekosistem di sini. Ya, perusahaan besar yang memberi tugas saya di sini namanya New Society, Bapak Ibu. New Society memiliki ekosistem konsensus yang namanya NSGP. Nah, beriringan dengan NSGP, kita ada strategic partner atau mitra-mitra strategis yang menjadi bagian dari NSGP. Dan NSGP sendiri punya token andalan yang namanya NSG, yang menjadi reward kita ya, yang kita minting di program forging-nya NSGP, di program pre-sale tokennya NSGP. Nah, strategic partnernya apa saja sih? Yang pertama ada AIMS yang merupakan perusahaan forex yang berdiri sejak tahun 2015 dan memiliki layanan jaminan keamanan dana kepada penggunanya hingga 2 juta US dollar. Kemudian AIM sendiri menjadi sponsor resmi 2 klub raksasa sepak bola yang sangat terkenal. Yang pertama dari Liga Jerman namanya Borussia Dortmund yang melahirkan pemain hebat seperti Haaland ya waktu itu, Lewandowski juga pernah di sana ya. Kemudian bagi yang suka bola pasti tahu. Kemudian klub yang berikutnya yaitu dari Liga Inggris yang namanya Tottenham Hotspur. Nah, itu salah satu klub yang saya juga suka ya. Waktu itu ada Son Heung-min di situ ya. Gareth Bale juga asalnya dari sana sebelum ke Real Madrid. Ada Luka Modric juga dari sana asalnya sebelum ke Real Madrid. Ya, ada Harry Kane ya, macam-macam pada saat itu. Tottenham Hotspur. Dan berikutnya ada The Book yang merupakan perusahaan yang memproduksi non-fungible token khusus selebriti dan kedepannya akan membuat gebrakan baru yaitu melalui teknologi NFT Metaverse yang akan dikerjakan. Dan di sana banyak sekali investor yang mendukung proyek-proyek dari The Book ini. Dan semua itu perusahaan yang bukan sembarangan Bapak Ibu ya. Salah satunya ada Temasek, kemudian ada Vertex, ada Binance Lab yang di sana ada Changpeng Zhou di dalamnya. Nah, mereka semua yang mendukung proyek dari The Book dan juga ada tim Wang di sana. Ya. Lalu yang berikutnya ada Marvel Capital yang sampai sekarang pun tetap kita berhubungan baik. Kapan saja ke kantornya Marvel Capital juga selalu dibukakan pintu. Marvel Capital ini adalah perusahaan yang melayani jasa trust keuangan. Trust keuangan difungsikan untuk user-user super rich ya atau seseorang yang kekayaannya sudah tidak terbendung untuk menjaga kekayaannya dari generasi lintas generasi. Nah, base dari Marvel Capital ini ada di Labuan, juga ada di Hong Kong, Bapak Ibu. Kemudian, mitra strategis kita yang sudah bersifat subsidiari atau kita telah memiliki
sebagian besar kepemilikan saham di dalamnya yaitu Nextop dan juga Kinerja P yang bisa kita sebut sebagai anak perusahaan. Kita kenalan kepada salah satunya aja Bapak Ibu ya, yang namanya Nextop yang merupakan anak perusahaan dari NSCP. Nextop ini memiliki grosir perjalanan yang berfokus pada penyediaan paket perjalanan wisata dengan kualitas yang sangat tinggi dan juga bisa disesuaikan atau bisa di-customize sesuai permintaan Bapak Ibu. Ya, Nextop juga punya rute eksklusif mulai dari domestik, luar negeri, internasional. Bagi Bapak Ibu yang ingin bepergian baik hanya liburan semata atau bepergian untuk ibadah ya seperti umroh atau ke Holy Land ya atau ke Tibet bagi yang umat Hindu, silahkan menggunakan jasa Nextop ya. Nextop tidak hanya melayani penerbangan, kita juga melayani jasa-jasa yang lain seperti upacara masuk mobil mewah, kemudian pertunjukan seni tari, seni musik, lalu promosi merek secara eksklusif, ya. Itu yang kita tawarkan teman-teman yang suka membuat event baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Kemudian Bapak Ibu, berikut ini adalah sosial media dari New Society secara official. Kami memiliki Telegram official, Instagram account official, channel YouTube official, kemudian X, dan juga WhatsApp channel yang di situ selalu ada announcement atau pemberitahuan yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu silakan scan di bagian yang Anda ingin bergabung di dalamnya. Ya, ada Telegram, Instagram, please kalau ada lebih dari satu device saat ini yang Anda pakai, gunakan device Anda yang lainnya untuk scan langsung melalui kamera Google Lens ya. Di situ pakai untuk menuju link langsung baik di Telegram, Instagram, YouTube, X maupun WhatsApp. Tenang saja kalau di WhatsApp ini nomor Bapak Ibu tidak akan terdeteksi. Jadi pengguna lain atau subscriber lainnya tidak akan bisa melihat nomor Bapak Ibu, jadi tidak akan ada yang mengganggu. Tapi kita terhubung dan selalu akan mendapatkan informasi tentunya. Ya, kemudian kita masuk ke bab yang lebih penting di sini, yang paling penting yaitu tentang token ekosistem di NSCP Bapak Ibu. Kita punya 3. Kenapa saya bilang 3? Karena BNSG dan BNSG ini adalah satu kesatuan ya, yang diciptakan dengan total supply 1 miliar token BNSG dan WBNSG, satu kesatuan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk minting atau mencetak NSG dengan rasio 1:3 Bapak Ibu. Dengan rasio 1:3. Itulah yang kita tawarkan. Ya, kalau Bapak Ibu beli NSG di MIXC di market, beli 1 dapat 1 dan sudah di harga tertinggi. Nah, kita ini pabriknya Bapak Ibu. Bapak Ibu beli 1 dikasih 3 token. Ya, tapi semua ada term and condition-nya ya. Nah, NSG sendiri diciptakan dengan total supply sebanyak 4 miliar token dan utility-nya adalah tata kelola komunitas dan kita bisa pakai untuk melakukan vote ya melalui DAO governance yang kita bangun di mekanisme New Society Governance Platform. Kemudian token ekosistem kita yang terakhir yang kita sebut liquidity gas dengan ticker LG sebagai gas fee atau biaya layanan yang digunakan di NSCP yaitu LG ya. Nah, berikut ini adalah distribusi dari token NSG yang kita miliki. Dari total supply 4 miliar token, sebanyak 75% atau senilai 3 miliar token NSG diperuntukkan untuk forging dari waktu ke waktu untuk Anda dan saya. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kebanyakan industri yang serupa, token yang banyak itu ada di tangan developernya Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mau jual ya, kita masih mikir-mikir. Tapi mereka yang rakus ya, mereka jual dalam jumlah besar, kitalah komunitas yang menjadi korbannya saat harga itu menjadi bubur kacang hijau Bapak Ibu ya, atau harga itu tergerus hingga terjun bebas. Nah, berbeda dengan NSCP, sebagian besar token ini ya, 75% untuk Anda dan saya. Tinggal kita mau ambil bagian seberapa besar. Saya mau 1 juta token. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau 1 juta token? Kalau kita punya uang, kita investor, kita bisa beli banyak, duduk diam, tunggu sampai waktunya panen atau jackpot. Kalau kita uangnya terbatas,
kita bisa beli secukupnya, kita jalankan opportunity bisnisnya. Itu sudah takdir Tuhan ya. Alam semesta menentukan seperti itu. Kita mungkin kurang modal, tapi kita masih dikasih kekuatan untuk bisa bekerja. Ya kita kerja Bapak Ibu ya. Kembali ke distribusi token, ada 10% atau sebanyak 400 juta token NSG dialokasikan untuk listing atau ICO Bapak Ibu ya. Dan kabar baiknya per tanggal 26 November 2026 token NSG ini sudah listing atau sudah tercatat di MIXC yang merupakan top 10 exchange versi coin market cap yang berasal dari Cina. Nah, kemudian 5% diperuntukkan untuk tim pendiri dan juga penasihat atau manajemen sebanyak 200 juta token NSG. Nah, di situ manajemen ini tidak terima cuma-cuma dan tidak terima langsung Bapak Ibu ya. Distribusinya akan diberikan setelah 2 tahun, kemudian dengan tebing atau masa vesting 12 bulan ya, dicicil 12 kali. Nggak nerimanya sekarang Bapak Ibu ya, NSG yang dimiliki oleh atau jatahnya manajemen. 5% berikutnya dengan jumlah yang sama ya tentunya, yaitu 200 juta token NSG untuk airdrop komunitas ya, untuk campaign. Kemudian 2,5% atau sebanyak 100 juta token NSG untuk pengembangan ekosistem ya, dan 2,5% token NSG yang terakhir untuk investor strategis sebanyak 100 juta token. Semoga sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami ya presentasi saya. Berikutnya saya ingin menunjukkan terkait flow dari minting token NSG yang ada di NSGP. Nah, secara ilmu yang harus kita persiapkan adalah USDT. USDT ini adalah mata uang kripto yang nilainya lebih kurang dengan US dollar yang sesungguhnya Bapak Ibu ya. Cara mendapatkannya bagaimana kita bisa membeli USDT di bursa kripto atau exchanger atau market kripto. Di Indonesia banyak sekali, ada Pintu, Reku, ada Indodax, banyak sekali Bapak Ibu ya. Atau yang sudah terbiasa dengan market luar, silahkan Binance, Bitget, OKX ya, mau itu Bybit, Get.io, bebas Bapak Ibu ya. USDT-nya bisa kita kirim ke Web3 resmi NSGP yaitu nsghub.com yang mana Anda akan membuat account di sana nantinya, dan USDT tersebut bisa dibelanjakan BNSG dan juga WBNSG. Kedua kondimen itulah yang dipakai untuk di-burn, dibakar, dan bisa menghasilkan atau mencetak token NSG dengan rasio 1:3. Nah, bagi Bapak Ibu yang kesulitan, tinggal minta tolong ke upline-nya saja. Ya, sambil jalan nanti upline-nya pasti akan membantu gimana sih beli USDT, gimana sih beli BNSG dan WBNSG. Untuk tahap awal Bapak Ibu boleh minta bantuan ke upline-nya. Bebas di sini mau transfer rupiah, nasi tunai, ya kalau punya USD langsung dikasih, nggak masalah ya. Nah, disitulah kita bisa menghasilkan NSG dengan mekanisme minting token ya. Nah, yang setiap harinya memiliki minting rasio Bapak Ibu ya, dimulai dari 0,55 mohon maaf Bapak Ibu. Dimulai dari 0,55% per hari Bapak Ibu ya. 0,55% kita menyediakan klik booster ya. Ketika kita mengklik booster, kita akan bertambah 0,01% tiap hari. Jadi kalau hari ini kita terima 0,55, besok kita terimanya 0,56. Lusa kita terimanya 0,57 dan seterusnya, dan maksimal minting rasio yang ada di NSG ini adalah 1,05% per hari Bapak Ibu ya, maksimal. Oke. Kemudian NSG kita ini mau dipakai apa? Mas Edo jawab pertanyaannya seperti itu ya. Poin yang sudah diajarkan kemarin-kemarin ya oleh Pak Dev, ingat 3 langkah cerdas untuk menjalankan bisnis baik di NSGP maupun di DCF Bapak Ibu ya. Yang pertama, fokus kita adalah ke capital gain, yaitu untuk mendapatkan jackpotnya. Kita harus kompak, kita harus solid, kita harus satu frekuensi. Mendukung NSG ini agar memiliki value yang lebih dari hari ke hari. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di market harga token kita harus bertumbuh. Di sanalah tempat kita mendapatkan jackpot. Kita simpan, kita berlaku sebagai holder, kita menjadi believer. Ya.
Nah, itulah caranya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, jika kita membutuhkan dana yang cepat, mau itu mingguan, bulanan, kita bisa menerapkan yang namanya peer-to-peer dengan membangun komunitas. Oleh karena itu, NSG ini bisa kita swap ke WBNSG dengan rasio 1:1, bisa juga kita swap ke BNSG, ya di situ terimanya tidak 1:1, Bapak Ibu ya, ada potongan, ada dampak harga, price impact, dan dibutuhkan biaya layanan dalam bentuk token ekosistem kita yang ketiga yang namanya LG, Bapak Ibu. Belinya di mana? Bisa kita lihat di website resminya NSGP, yaitu nsghub.com. Di situ ada menu yang namanya liquidity purchase, ya, atau pembelian LG. Nah, Bapak Ibu kalau mau tanya kegunaan dari user interface di website kita, boleh hadiri Zoom yang ada di hari Sabtu tentang navigasi akun. Ya. Kemudian apa sih fungsi BNSG dan WBNSG? Sudah jelas Bapak Ibu untuk mendaftarkan paket forging baik untuk diri kita sendiri maupun untuk komunitas. Disitulah terciptanya peer-to-peer. Disitulah kalau kita mau menciptakan income baik daily, weekly, monthly, tergantung seberapa besar kita membangun komunitas. Barulah yang terakhir untuk DCF, 3 langkah pintarnya, yaitu swap liquidity. Sudah tidak berlaku untuk NSGP. Kenapa? Kenapa? Karena NSG token sudah resmi ada di MIXC yang merupakan exchanger atau bursa kripto dunia top 10 yang diakui versi Coin Market Cap. Nah, di sana tempat kita panen, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini saya memiliki sistem produksi NSG beserta simulasi produksi dan juga pendapatan tokennya, Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama ada penarikan harian yang tidak didukung oleh hasil tambahan, Bapak Ibu ya, yang paling bawah. Nah, yang ini ya. Yang ini ya. Ini kita butuh waktu 182 hari untuk mencapai 100% kembali modal tokennya. Jika kita setiap hari melakukan klaim. Dari minting rasio yang kita dapat langsung kita klaim setiap hari. Maka butuh waktu 182 hari untuk mencapai kembali modal token awal. Ya. Lalu untuk menjadi 3 kali lipat jumlah token kita atau kita sebutnya 300%, kita membutuhkan waktu 546 hari. Ya, kalau cara yang kita pakai yaitu diklaim setiap hari selama 546 hari. Ya, setahun setengah. Tapi kalau kita dibiarkan dan kita klik boosternya agar minting rasio kita ini terus bertambah, maka kita hanya membutuhkan waktu 108 hari saja untuk mencapai kembali modal tokennya dan hanya membutuhkan waktu 298 hari untuk mencapai 3 kali lipat jumlah tokennya. Ya, contoh kasus yang ada di kanan ini, jika kita membeli token untuk forging ya senilai 1000 USDT dengan catatan pada saat itu harganya masih 0,1 ya, masih harga awal, maka kita melakukan force dalam jumlah senilai 10.000 token. Nah, di sana dalam waktu 30 hari kita sudah mengumpulkan kembali 2085 token NSG. 2 kali lipatnya ya, 60 hari sudah mengumpulkan 5.025 token NSG. Di hari ke 108 ya, kita sudah kembali modal tokennya, yaitu 10.000 token NSG. Dan di hari ke 298 kita telah collect sejumlah 30.000 token NSG. Nah, asumsi harga keluar saat itu misalkan masih sama 0,1, berarti kita memiliki aset senilai 3.000 USDT. Karena total aset kita jika dikalikan harga saat itu akan menjadi 3.000 USDT nilai aset kita. Dan yang kedua, jika harganya naik terus karena komunitasnya kompak, ekosistemnya berkembang, harga bisa hit ke 1 USDT, maka jumlah token yang kita miliki dikalikan harga tersebut saat itu, kita telah memiliki nilai aset sebanyak 30.000 USDT. Ya, itu yang ingin kita bangun Bapak Ibu ya, yaitu menerapkan capital gain sebagai dasar
dan tekad kita untuk menjalankan bisnis di NSGP maupun di BCL. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya terkait mekanisme percepatan rilis token yang ada di NSGP, ya, di seluruh komunitas baik di Indonesia, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, di luar negeri pun hak kita itu ya satu token yang kita beli mendapatkan 3 kali lipat token, ya, NSG. Nggak akan bertambah Bapak Ibu. Tapi fungsi dari kita membangun komunitas akan mendapatkan mekanisme percepatan rilis token. Artinya kita sudah nggak butuh waktu 298 hari lagi. Dengan kita punya peringkat, dengan kita membangun komunitas, kita memiliki token kita menjadi 3 kali lipat itu lebih cepat hasilnya. Ada yang hanya 28 hari, ada yang 60 hari, tergantung seberapa besar komunitas yang telah kita bangun. Ya, secara detail, di sini ada 4 poin. Poin nomor 1, ada yang namanya rilis akselerasi langsung yang bisa mendapatkan 10%. Apa sih maksudnya? Ketika di sini, contohnya misalkan, ya Pak Asko. Nah, Pak Asko mengundang saya. Saat Pak Asko mengundang saya setiap hari punya yang namanya minting rasio yang dimulai dari 0,55%. Nah, anggaplah sudah menjadi 1% ya. Paket saya 10.000 token. 1%-nya per hari berapa? Saya dapat berapa token? Nah, 10%-nya itulah yang akan dilimpahkan untuk upline saya, ya. Dalam artian tadi contoh yang saya pinjam yaitu Pak Akso. Nah, Pak Akso dapat 10% dalam bentuk token token NSG ya. Setiap hari itu. Dan poin nomor 1 ini hanya untuk direct sponsor. Artinya kalau saya mengundang Mr. Kumis, saya dapat hal yang sama nih kayak Pak Akso. 10% dari minting rasionya Pak Kumis setiap hari. Nah, Pak Akso dapat apa dari Pak Kumis? Nggak dapat apa-apa ya Bapak Ibu. Oh, itu hanya untuk direct sponsor saja. Di kedalaman kedua dan setelahnya tidak akan mendapatkan apapun. Kecuali Bapak Ibu telah masuk ke poin yang nomor 2. Rilis akselerasi grup yang bisa dinikmati oleh anggota komunitas yang telah mencapai peringkat dimulai dari N1 hingga ke N6. Nah, Pak Akso kalau sudah N1 berhak dapat 10% dari hasil minting rasionya seluruh anggota grup Pak Akso. Saya mengundang Pak Kumis mengundang Pak Raiden, dan seterusnya sampai 10 atau 12 kedalaman, tetap Pak Akso dapat 10%-nya. Ya, 10% dari minting rasionya masing-masing. Nah, masing-masing kan minting rasionya sama, tapi pendapatannya berbeda. Tergantung dari paket force-nya berapa. Ada yang 1.000 token, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 500.000, macam-macam Bapak Ibu ya. Nah, syaratnya bagaimana agar bisa punya peringkat N1, N2, sampai ke N6? Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Kita kembali lagi ke mekanisme percepatan rilis token. Untuk poin nomor 3 ya, rilis akselerasi sejajar. Nah, ini apabila peringkat kita sama. Dimulai dari peringkat yang namanya N3 sampai peringkat N6. Jadi kalau Pak Akso udah N3, saya juga rajin sebagai leadernya beliau ya, sebagai direct sponsornya beliau, saya nggak mau kalah, saya rajin, saya juga N3 Bapak Ibu. Maka harusnya Pak Akso sudah tidak mendapatkan bonus apapun dari saya dan seluruh anggota tim saya ke bawah, tapi perusahaan masih memberikan kompensasi sebesar 10% dari pendapatan saya. Ya, sebagai apresiasi agar Pak Akso terus berjalan untuk kejar ke peringkat selanjutnya, yaitu N4 dan seterusnya. Sebelum kita masuk ke poin nomor 4, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat note yang ada di bawah ini, bahwasanya alokasi rilis poin nomor 1, 2, dan 3 itu dibagi sebagai berikut. Yang kita terima hanya sebesar 70% saja Bapak Ibu. 20%-nya akan terus dikumpulkan ke dalam rumbung global untuk diberikan kepada anggota komunitas sebagai apresiasi karena terus bekerja sampai ke peringkat-peringkat yang tertinggi. 10%-nya pun demikian dikumpulkan ke dalam pool insurance. Nah, yang ada di global pool ini 20% itu yang menjadi landasan poin nomor 4 yang namanya rilis akselerasi global yang bisa dinikmati anggota komunitas yang minimal sudah berperingkat N2. N2 dapat 30%,
N3 25%, N4 20%, N5 15%, N6 10%. Makin tinggi peringkatnya, makin kecil persentasenya. Kenapa? Karena anggota komunitas yang mencapai di peringkat tersebut, N6 ya, pasti akan semakin sedikit jumlah orangnya. Pembagian rilis akselerasi global ini sama seperti pembagian indeks. Contoh, hari ini di lumbung global ya, atau di global pool ada 100.000 token NSG. N2 dapat 30%. 30% dari 100.000 berapa, Bapak Ibu? Ya, 30.000. 30.000 dibagi berapa orang N2 yang sudah ada di New Society Governance Platform, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Misalkan ada 20 orang. Jadi 30.000 token dibagi 20 orang. Satu orang dapat 500 token NSG setiap hari dan menyesuaikan pertumbuhan komunitas tentunya. Contoh yang berikutnya, N6 dapatnya 10%. 10% dari 100.000 berapa, Bapak Ibu? Ya, 10.000 token. Dibagi ke berapa orang N6? Misalkan hanya ada 2 orang. Ya sudah, 10.000 token dibagi 2 orang. Berarti masing-masing dapat 5.000. Kalau ada 4 orang, ya udah dibagi 4. Berarti masing-masing dapat 2.500 token. Ya, kelihatannya kecil 10%, tapi dibaginya dengan jumlah yang kecil juga. Jadi dapatnya banyak, Bapak Ibu ya. Itulah mekanisme percepatan rilis token yang kita tawarkan untuk Bapak Ibu yang akan aktif di New Society Governance Platform. Berikutnya, bagaimana cara meraih peringkat mulai dari N1 sampai ke N7. Nah, N1 itu Bapak Ibu setidaknya memiliki 2 direct sponsor, kemudian menghasilkan omset sejumlah 100.000 token BNSG, ya, dengan catatan komunitas minor atau kaki lemahnya setidaknya berkontribusi 20%-nya. Jadi 20.000 token. Tidak bisa tercipta hanya dari satu jalur. Apa yang didapat oleh N1 adalah bonus matching akselerasi grup sebesar 10%. That's it. Untuk ke N2, Bapak Ibu punya syarat khusus, yaitu kriteria aktif pribadinya. Paket force-nya setidaknya senilai 10.000 token. Nah, di situ ada lagi kepemilikan NFT Capybara, ya, itu wajib. Kalau sudah 10.000 tapi nggak punya NFT, belum bisa jadi N2. Lalu kriteria yang kedua yaitu setidaknya kita bisa membantu, membimbing, membina 2 mitra kita dari 2 jalur yang berbeda, tidak harus langsung direct, yang telah mencapai peringkat N1 ya. Ada di sisi kiri, di sisi kanan ada. Nggak harus direct langsung. Kemudian menciptakan performa group atau paket forging senilai 500.000 BNSG ya, by group ini ya. Maka Anda berhak menjadi N2 yang mendapatkan bonus matching akselerasi grupnya 20%, distribusi dari global poolnya 30% ya, lalu bonus matching akselerasi langsung, dan tentunya semua akun tetap ada gas fee-nya untuk penukaran ke BNSG. Itu ya. Kemudian peringkat yang selanjutnya yang kita sebut N3 Bapak Ibu. Nah, N3 ini dapatnya apa? Kita naikin lagi nih. Kita naikin lagi kriteria paket paket force aktifnya, yaitu 30.000 token BNSG. NFT-nya sudah punya, nggak usah beli lagi Bapak Ibu. Beli NFT cuma sekali. Nggak perlu berulang-ulang. Kemudian tetap Bapak Ibu, tugas kita yang kedua yaitu membantu, membina, membimbing mitra kita yang tadi sudah N1 agar bisa naik kelas juga bersama-sama dengan kita. Masing-masing N2 ya, dari 2 jalur yang berbeda. Dan tercipta omset sebesar 1.500 token BNSG. Maka Anda berhak menjadi N3, dapat bonus matching akselerasi grupnya 30%, bonus matching akselerasi peer-nya atau seperingkat ya, itu 10%, dan distribusi dari global pool-nya 25%. Singkatnya Bapak Ibu, kalau kita mau kejar peringkat itu, di masing-masing peringkat ada kriteria paket force aktifnya masing-masing. Contoh N6, kita harus aktif paket force-nya senilai 500.000 BNSG. Kurang dari itu kita belum qualified atau belum layak menjadi N6. Lalu kita wajib membantu, membina, dan membimbing 2 mitra kita dari 2 jalur yang berbeda, setidaknya mencapai peringkat 1 level di bawah peringkat yang kita inginkan. Kalau kita mau ke N6, ya ciptakan N5.
2 orang. Ya, kita harus bekerja bersama dan timbulkan performa grup atau omset minting tokennya senilai 50 juta token BNSG untuk N6 ya. Benefitnya lebih besar. Bonus matchingnya 60%, grup kemudian akselerasi peer-nya 10% ya, dan dapat distribusi global pool-nya 10%. Yang berbeda hanya N7 Bapak Ibu. Dari awal NSGP hadir, tokennya dibuat namanya NSG, sampai sekarang belum ada yang hit peringkat N7 Bapak Ibu. N7 ini paket farming aktifnya sebesar 15 juta token, harus punya satu NFT, kemudian memiliki 3 anggota dari 3 jalur yang berbeda yang telah mencapai peringkat N6 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin punya peringkat N7 dari awal harus dibangun 3 jalur, duplikasi 3 jalur. Dan tercipta omset grupnya senilai 300 juta token BNSG. Maka Anda lah orang satu-satunya N7 di NSCP yang bisa dapat bonus matching akselerasi peer 10% dan dari pool insurance 10% dapat. Pool insurance itu sampai sekarang dikumpulin Bapak Ibu. Banyak di sana ya. Kita nggak tahu berapa karena belum ada satu orang pun yang hit ke N7. Kalau ada satu orang yang ada yang hit N7, berarti kita bisa tahu pool insurance-nya ada berapa yang sudah terkumpul situ. Dapat 10%-nya sudah sangat banyak Bapak Ibu ya. Nah, itulah terkait marketing plan dari NSCP.